A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku, siswa atau santri SMP Aisyah Boarding School Malang dan juga seluruh masyarakat umum, selamat datang saya ucapkan di media pembelajaran atau media belajar Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini pertemuan pertama, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu lantaran kita untuk mendapatkan pertolongan dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, mari kita awali pertemuan kali ini agar pertemuan ini bisa bernilai ibadah. Maka untuk mengawali pertemuan ini mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, di media kali ini pertemuan kali ini kita bertemu dalam mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Pembelajaran ini menjadi salah satu muatan lokal atau ciri khas dari SMP Aisyah Boarding School Malang. Meski sekolahnya sekolah reguler, sekolah umum, tetapi karena ini sifatnya adalah boarding atau asrama atau bahkan pondok, maka muatan-muatan pembelajaran agama itu menjadi hal penting untuk menjadi ciri khasnya sekolah ini. Maka kita ketemu dalam satu pelajaran agama, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah Nabawiyah? Nanti kita akan bahas. Tapi pertemuan kali ini kita hanya bertemu dalam hal muqaddimah, pertemuan pertama atau perkenalan tentang apa itu Sirah Nabawiyah. Saya ucapkan mudah-mudahan tidak bosan dengan saya, karena di pelajaran bahasa Indonesia, kemuhammadiyahan, dan ditambah lagi di mata pelajaran Sirah Nabawiyah ini. Nantinya di pelajaran ini kita akan sama-sama belajar bersama, ya, bagaimana mempelajari Sirah Nabawiyah itu. Apa itu Sirah Nabawiyah? Bagaimana itu Sirah Nabawiyah? Maka kita akan bahas di video ini, ya. Saya akan menjelaskan sekilas perkenalan tentang Sirah Nabawiyah itu sendiri. Maka jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar kaca. Baik anak-anakku, siswa SMP Aisyah Boarding School Malang, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencoba mengetahui apa makna dari Sirah Nabawiyah itu, agar nantinya ke depan kita tahu akan seperti apa, mau bagaimana kita ke depannya. Maka Sirah Nabawiyah berasal dari kata sirah dan nabawiyah, ya. Jadi kalau sirah itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek bahasa dan aspek istilah. Secara bahasa berasal dari kata sirah, ya, yang bermakna jalan, keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Ya, dikatakan seseorang memiliki keadaan yang baik. Jadi secara bahasa adalah merupakan jalan, keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan atau ditempelkan kepada manusia atau selainnya, yang dalam hal ini
yang akan sifat-sifat jalan-jalan atau keadaan tingkah lakunya itu akan dinisbatkan pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Itu secara bahasa. Apa tadi? Secara bahasa sirah itu berarti jalan, keadaan atau tingkah laku yang dinisbatkan kepada manusia atau selainnya. Selain manusia juga bisa. Itu nama sirah secara bahasa. Namun ketika kita lihat dari segi istilah, yaitu adalah kisah hidup dan sejarahnya. Jika disebutkan seseorang membaca buku sirah fulan, maksudnya ia membaca atau sedang membaca sejarah hidupnya si fulan tadi. Nah, untuk sirah nabawiyah, ya, kita gabung tadi itu sirah dan nabawiyah, kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan ekspedisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas di pelajaran ini kita akan mempelajari seluruh aspek kehidupan dari Nabi kita. Nabi siapa? Nabi kita. Siapa namanya? Sebagai orang Islam, Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Maka di pembelajaran ini kenapa penting? Kenapa penting pembelajaran ini? Ya, karena kita sebagai umatnya, ya, pengikut Muhammad, masa kita tidak tahu tentang kehidupan sosok yang dinamakan Muhammad itu? Maka pembelajaran ini penting sekali bagi kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, untuk mengetahui sejarah kehidupan Nabi mulai dari lahir sampai beliau wafat. Bahkan tidak hanya perjalanan dirinya sendiri, perjalanan dengan sahabat, dengan keluarganya, bahkan dengan lingkungannya, kita akan kupas tuntas di sirah nabawiyah ini. Untuk kitab atau buku yang akan kita gunakan ini adalah buku adalah buku Nurul Yakin, ya. Nurul Yakin ini merupakan satu kitab yang biasa digunakan oleh pondok pesantren klasik. Ya, kalau kita cari informasinya nanti cari sendiri informasi tentang kitab ini. Tetapi kita tidak membaca kitabnya langsung, tetapi sudah merupakan terjemahan. Ya, ini untuk kelas 7, ini untuk kelas 8, dan ini untuk kelas 9. Jadi inilah kitab-kitab kita, hanya satu kitab. Tetapi untuk sebagai menambah referensi, saya sudah pegang di sini kitab yang kedua, buku terjemahan, yaitu karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi, ya. Tapi ini merupakan judulnya adalah Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Jadi kitab ini lumayan tebal ini, tetapi sebenarnya ini juga asal kitabnya adalah tebal. Tapi karena dibagi untuk pembelajaran, maka dibagi menjadi 3. Kan masih juz 1, juz kedua, dan juz pertama, juz kedua, ini juz ketiga. Sebagai referensi tambahan ini tadi, ya, kita akan pakai coba untuk mengulik informasi-informasi yang di sini. Kitab ini merupakan kitab memang sumber rujukan atau referensi untuk mempelajari sirah nabawiyah. Tetapi buku itu banyak, tidak hanya 2 ini, masih banyak. Nanti kita akan coba untuk cari lagi buku-buku yang lain untuk menambah wawasan, menambah hasanah tentang kehidupan Nabi berikut dengan sahabat-sahabatnya. Nanti fokus untuk kelas 7 itu adalah hanya ada dua kisah. Ini ada
48 kisah yang singkat sekali karena ini ringkasan. Ya, ringkasan. Kita akan pelajari ringkasan dari kitab Nurul Yakin tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Maka setelah ini untuk latihan atau tugasnya adalah begini. Kalian nanti dengan pembelajaran ini membuat alasan kenapa penting, ya, kenapa penting kita untuk mempelajari sirah nabawiyah sesuai versi kalian, ya. Sebagai umatnya, kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah ini? Itu yang pertama, membuat alasan kenapa penting. Kenapa kita harus mempelajari sirah nabawiyah? Yang kedua, kalian coba jabarkan kira-kira dengan pembelajaran ini, sirah nabawiyah ini, manfaatnya apa untuk kalian? Ya, silahkan tulis sebanyak-banyaknya tugas itu. Silahkan nanti hasilnya dikirim ke link yang sudah di share oleh wali kelas yang wajib, ya, wajib dikirim ke link, ya, berupa tulisan. Silahkan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak jawaban kalian, semakin luas, maka apresiasinya dari saya sebagai guru akan lebih banyak. Nah, yang sunnah, jawaban kalian boleh dikirim ke link komentar di channel ini, ya. Boleh dikirim, boleh tidak, ya. Tetapi yang wajib tadi dikirim ke link. Yang sunnah boleh tidak, boleh iya ke di bawah kolom komentar, ya. Silakan, terima kasih. Itu saja pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Insyaallah ke depan kita akan pelajari bersama. Saya di sini akan hanya mengantarkan, saya juga akan pelajari bersama kalian, terutama khususnya jika ada salah, jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Silahkan kritik dan sarannya boleh di bawah atau di kolom komentar. Jangan lupa, agar lebih bermanfaat channel ini, silahkan di subscribe. Itu saja permintaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.